Cerita ini bermula ketika Sheriff James McCord datang ke sebuah kota kecil di Nevada. Ia datang bukan sekedar berkunjung, tetapi untuk menyelidiki kematian saudaranya yang dihabisi secara misterius. Niat awalnya untuk membalas dendam perlahan berubah menjadi perjuangan besar demi keadilan. Latar waktunya berada di era Wild West dan cerita berfokus pada Thomas McCord, yaitu seorang pendeta di kota kecil itu. Hidupnya penuh tekanan karena harus berhadapan dengan wali kota korup dan kelompok preman yang setia pada kekuasaan sang wali kota. Gereja menjadi satu-satunya tempat di mana Thomas merasa aman. Di sanalah ia sering menulis surat untuk saudaranya yang bernama James yang tinggal jauh darinya dan selama ini menganggap Thomas pengecut karena menolak ikut berperang. 3 tahun telah berlalu sejak perang saudara usai. Namun ketegangan dan luka masa lalu masih terasa. Dalam suratnya, Thomas memohon agar James datang ke kota demi menegakkan keadilan yang selama ini tak berpihak. Prayed that you would survive the war and the stand for righteousness. I write you now for your help. There are bad men here, terrorizing this good community. I have taken a stand and have paid a price for it. Saat sedang menulis surat, Thomas kedatangan Ginny, yaitu seorang wanita penghibur yang ingin meninggalkan masa lalunya. Namun keinginannya tak semudah itu karena Rebby, yaitu salah satu preman bayaran, melarangnya untuk pergi. Thomas berusaha menenangkan Ginny. Ia meyakinkan bahwa Tuhan pasti berpihak pada orang-orang yang ingin berniat baik. Kata-kata Thomas memberi ketenangan pada Ginny hingga ia memeluk sang pendeta. Miss Jenny, please stop. Well, ain't this a sight? Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama karena Rebby yang marah tiba-tiba masuk ke dalam gereja dan menyerang Thomas. You're messed up, preacher. Ia menuduh Thomas memiliki hubungan dengan Ginny sekaligus menantang kekuasaan wali kota. Thomas tak sedikit pun melawan. Ia hanya menerima pukulan tersebut dengan hati yang hancur. Sayangnya, kebrutalan itu tak berhenti sampai di situ. Thomas dibakar hirup-hirup bersama gerejanya. You should play along, but no, you gotta be all high and mighty. You know, I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, but thou art with me. And that was from the mayor. See you on the other side, Reverend. Dari kejauhan, wali kota Pierce menyaksikan kobaran api dengan senyum puas, seolah ingin memberikan pesan bahwa siapapun yang melawan dirinya akan mendapatkan akhir yang sama. Beberapa hari setelah tragedi itu, seorang pria berkuda melintasi padang pasir Nevada. Ia sendiri adalah James McCord dan tekadnya sudah bulat menuntut keadilan atas kematian sang saudara. Help me! Strap him up. Sesampainya di kota, James langsung melihat sekelompok preman sedang bersiap mencambuk seorang warga kulit hitam. Dengan tenang, ia memperingatkan mereka bahwa perang saudara telah terjadi karena isu rasial dan para rasis telah kalah. What is this man's crime? Yourself? Crime of niggerdom. Ain't you heard? War's over. Preman-preman itu tak menggubrisnya dan mengklaim bahwa perang baru akan benar-benar berakhir jika mereka menginginkannya. James tanpa ragu mengeluarkan 2 pistol dan menembak topi salah satu dari mereka. The war's over when I say it's over. My counsel to you is that you get back up on that horse of yours before I strap you to this here pole. Aksi itu cukup untuk membuat para preman mundur dan melepaskan tahanannya. Untie the nigger. What's your name, son? Abraham, sir. You going home, Abraham. Thank you, son. My name is James McCord. We gonna have a problem? No, Marshal. No problem.
Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai James, yaitu mantan tentara sekaligus sheriff yang baru dan yang paling penting saudara dari Thomas yang terhabisi. Nice hat. Thank you. I want it. Excuse me. Di bar, James kembali menunjukkan ketegasannya. Sekelompok pemabuk mulai mengganggunya hanya karena topi yang ia pakai. Dengan sikap dingin, ia mengangkat pistol dan bertanya apakah mereka rela mati hanya karena masalah sepele itu. Jawabannya sudah bisa ditebak dimanapun mereka mundur. I said that I want it. I'm sure you can get one for yourself. I want that one. Not gonna happen. Unless you want to die for this ad, I suggest you pick up your friend and maybe get him a drink. Aksi-aksi James membuat orang-orang kagum, termasuk Hep dan para anak buahnya. Tapi meski kagum, tak satu pun dari mereka berani menentangnya. Diam-diam, pemilik bar yang ketakutan menunjukkan lokasi gereja kepada James, meskipun ia sendiri ragu masih ada sesuatu yang bisa ditemukan di sana. Preacher's brother rode into town. And is a marshal. He's a U.S. Marshal. He might not buy the fact that his brother's death was accidental. Sementara itu, Hep segera melapor kepada wali kota Pierce tentang kedatangan si sheriff baru. Ia mengatakan bahwa James sepertinya tak percaya kematian Thomas hanyalah sebuah kecelakaan. Pierce yang tenang justru menyindir bahwa mungkin kecelakaan memang sudah biasa dalam keluarga McCord. Namun ia tak mau mengambil resiko dan menyiratkan bahwa James pun harus dihilangkan. Di sisi lain, James menyelidiki reruntuhan gereja dan mencari petunjuk. Melissa, seorang wanita berhati baik, datang menemuinya dan mengajak James ke makam Thomas yang masih baru. So sorry, little brother. I should have come sooner. Di sana, James berjanji pada makam saudaranya di mana ia akan membalas kematiannya dan melanjutkan perjuangannya untuk membebaskan kota dari tangan-tangan korup. Thomas berjuang lewat tulisan dan kata-kata, sementara James memilih jalan lain yaitu jalan senjata. There are bad men here, terrorizing this good community. I have taken a stand and have paid a price for it. I beseech you, come quickly. Help drive this evil away. Your brother, Thomas. You know how my brother died? There are bad men in this town, and he did stand up against them. I will find out what happened to my brother. If there was foul play, someone will pay for it. Melissa yang tersentuh dengan tekad James menawarkan rumahnya sebagai tempat perlindungan. Ia juga memberikan informasi penting soal masa lalu kota itu. Ternyata sebelum perang saudara, Pierce sudah membangun kekuasaannya dengan menyelundupkan budak. Saat perang dimulai, Pierce tidak lari seperti yang lain, justru merekrut Hep dan para mantan tentara konfederasi sebagai tangan kanannya. Mereka menjadi semacam pasukan pribadi. Dengan kelompok itu, Pierce naik menjadi wali kota dan kembali menjalankan bisnis kotornya. Melissa juga menyerahkan barang-barang peninggalan Thomas kepada James, sebuah cincin pernikahan, kalung milik ibu mereka, foto masa kecil, dan satu buku harian yang bahkan Melissa tidak tahu keberadaannya. After the fire, I found it in the embers. My mother, long time ago. Saat membaca buku harian Thomas, James menemukan informasi penting di mana Pierce menggunakan tambang tua sebagai tempat penyelundupan senjata. Keesokan harinya, James melihat dengan mata kepalanya sendiri kondisi kota yang memprihatinkan. Kaum kulit hitam dan para wanita menjadi korban ketidakadilan. James sadar ia tidak bisa hanya diam. Ia mulai bergerak. That's all you'll get today. Get out of here. That's enough, boys. Let's not do this again. Let's put it down.
gently and back away. This ain't over. You can't just be coming to someone else's town, acting like you own the place. So why don't you and your partner clear on out of here? Di sebuah bar, James bertemu dengan Kapten Lewis dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Lewis juga sedang menyelidiki Pierce. Walau tujuan mereka berbeda, James ingin membalas dendam, Lewis ingin menegakkan hukum, di mana mereka akhirnya sepakat bekerja sama. Lewis menegaskan bahwa mereka butuh bukti kuat, bukan sekedar niat. James lalu menyusup ke tempat persembunyian si Pierce. Sebelum berangkat, ia meninggalkan peta tambang kepada Melissa. Jika sesuatu terjadi padanya, Melissa diminta untuk menyerahkan peta itu pada Lewis. Listen, I found some things in Thomas's journal. His map points to a cache that the journal says is full of stolen weapons and money. This is just outside of town. Only Captain Lewis. Only Captain Lewis now. This McCord character, now he can't be allowed to interfere with my business. So what you want to do about it? Put some men on him. Not those two idiots. See what he's up to. I'll handle it. Di tambang, James menemukan senjata dan emas hasil curian. Saat para preman datang, ia terpaksa bersembunyi, tetapi akhirnya harus melawan. Pertarungan pun berakhir dengan ledakan besar. Sementara itu, Pierce mendapatkan kabar bahwa wali kota sekutunya akan datang membawa pasukan, berencana memulai kembali perang saudara, di mana itu adalah sesuatu yang diam-diam Pierce rindukan. Namun ia juga diberitahu bahwa James terlihat bergerak ke utara. Sebagian orang percaya bahwa Sheriff itu mungkin sudah meninggalkan kota, tapi Hep tak yakin. Ia curiga James punya rencana tersembunyi dan meminta bayaran lebih tinggi untuk tugas berbahaya ini. Pierce yang murka lalu mengarahkan pistolnya ke bawah meja, mengancam Hep agar tidak melawan orang yang telah memberinya makan. Educated. You're not an intelligent man. In fact, you're stupid. You are a stupid man. Yeah, I hear you. See, this ain't your town, son. You cannot offer me anything I cannot buy 100 times over. You understand? Dare presume to bite the hand that feeds you, lest you find yourself dying of starvation. Savvy? Setelah situasi reda, Pierce memerintahkan agar James disingkirkan dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan. Di sisi lain, James melapor pada Melissa tentang apa yang ia temukan di tambang, yaitu senjata, bahan peledak, dan bukti kuat bahwa Pierce sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. James tahu ini bukan sekadar soal balas dendam, ini tentang mencegah perang baru. Ia lalu pergi ke markas Lewis dan menyampaikan informasi tersebut. Meski Lewis mengakui bahwa tambang adalah bukti penting, ia tetap menekankan bahwa mereka butuh kaitan langsung antara Pierce dan kejahatan yang sedang berlangsung. Di saat yang sama, Hep mendengar bahwa tambang mereka telah ditemukan. Ia murka dan tanpa ragu menembak salah satu anak buahnya sebagai bentuk peringatan bagi yang lain. Don't give me a goddamn headache. Pada malam harinya, Ginny memancing James ke lumbung dengan alasan ingin memberikan informasi, namun ternyata itu jebakan. Ia menyerahkan James kepada Seth. Here it comes now. Sorry, Jack. You gonna leave this down on the horse or in a maple box that makes never mind to me. Pick him up.
Meski Hep ingin segera menghabisinya, perintah dari atasan menuntut agar James diberi satu kesempatan terakhir, yaitu meninggalkan kota secepatnya atau mati mengenaskan. Saat James menolak, ia dipukuli habis-habisan sebagai peringatan. Hep memperingatkan bahwa jika ia kembali, maka peluru akan menantinya. Dalam kondisi luka parah, James kembali ke rumah Melissa dan akhirnya dirawat. Melissa menyatakan kekhawatirannya bahwa James akan berakhir seperti Thomas. Namun James menjelaskan bahwa dirinya berbeda, di mana ia bukan orang yang mengandalkan kata-kata dalam menghadapi kekerasan. Dan perlahan ia dan James mulai menjalin kedekatan. The world is at its cruelest. He preached compassion. That ain't me. There's no forgiveness here. Thomas was a good man. I guess what I'm trying to say is I'm not going to end up like him because I'm not like him. Use me. Take your time. Go slow. Go slow. Ketika Pierce mendengar tentang baku tembak di tambang, ia tidak tahu bahwa James adalah pelakunya. Ia lalu mengangkat Hep sebagai sheriff baru dan menjanjikannya posisi kepala keamanan di bawah calon presiden wilayah barat. Sementara itu, James menyembunyikan perasaannya pada Melissa karena catatan Thomas yang menyebut bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Keadaan makin memburuk ketika Hep, kini sebagai sheriff, menangkap James secara tiba-tiba. Ia menuduh James mencoba mencemari Ginny dan menyeretnya ke tengah kota untuk dicambuk. You were under arrest for the attempted rape of one Miss Jenny Post. There is no way. Your brother, the scum sucker that he was, he tried the same thing. Runs in the family, I guess. Hey, you're going to jail. Time up. Ain't this ironic? You want to save a nigger, then you get to take his place. I'm a U.S. Marshal. You will catch hell for this. This is your doing. Para warga hanya bisa menyaksikannya dalam diam, termasuk Melissa yang sangat terpukul. Pierce menikmati pertunjukan itu, menyatakan bahwa dirinya sedang melindungi wanita kota dan mulai merayu Melissa agar menjadi calon istrinya kelak. Merasa bersalah, Ginny akhirnya berkemas untuk meninggalkan kota, namun dicegat dan dihajar oleh Hep. Dalam keputusasaan, Melissa bersumpah akan melakukan apa saja untuk menghentikan penderitaan James, meskipun itu berarti harus tunduk pada Pierce. Namun tetap saja, James dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Melissa meminta bantuan ayahnya yaitu Tuan Collins yang lalu menggalang warga dan berkumpul di reruntuhan gereja. Di sana, Melissa menyampaikan pidato yang menyentuh, menyesali bahwa mereka dulu diam saja saat Thomas dibunuh secara keji dan kini punya kesempatan menebus dosa itu dengan menyelamatkan saudaranya dan membebaskan kota. Warga pun akhirnya bangkit untuk berjuang bersama. I'm not gonna be a slave again. I moved out west with my boy to start a new life as free men. It ain't been easy, but it's damn sure better than it was. Count me in. Thank you, Benjamin. It's time we take a stand. Let's get those sons of bitches. Dengan bantuan mereka, Collins menerobos penjara dan membebaskan James yang berhasil melumpuhkan penjaganya. Tapi masalah muncul karena hanya Hep yang memegang kunci sel. Tanpa pilihan lain, Benjamin, yaitu ayah dari anak yang dulu diselamatkan oleh James, membongkar kunci secara paksa dengan martil dan pahat. Saat James akhirnya terbebas, mereka diserang oleh para preman. How many of them you got out there? 2, 3,
84. If you stay here, we're dead. I'll draw this line. When I open that door, you guys run like hell. Unload everything you got. Hold your fire! No one shoots the marshal. He's mine. Sementara itu, Melissa mencari Kapten Lewis dan meyakinkannya bahwa James tidak bersalah. Dikelilingi musuh, James menawarkan diri untuk menyerah asalkan Collins dan Benjamin dibebaskan. Di luar, Heb memaksa James untuk membuang senjata. If I come out shooting, a lot of your men are gonna die. Maybe you, Reb. Maybe. But I've seen enough death. I've took enough lives that if it's my time, so be it. Undo your belt strap, drop it to the floor. Your rifle. Now, your brother was brave, like you, like a sow, as he burned to death. Saat Heb menyombongkan diri bahwa dialah pembunuh Thomas, James dengan sigap mengambil pistol dan menembaki para preman, dibantu oleh Colin dan Benjamin. Saat James hampir dilumpuhkan oleh penyerang lain, Benjamin menyelamatkannya tetapi akhirnya tertembak dan meninggal di pelukan James. Tak lama kemudian, pasukan Kapten Lewis datang dan memaksa para preman untuk menyerah. Heb melarikan diri dan James mengejarnya ke gereja yang telah hangus terbakar. Di sana, Heb mengaku mengagumi keberanian Thomas dan berharap James menunjukkan belas kasihan. Namun, James melepaskan tembakan, menegaskan bahwa belas kasihan tidak lagi layak diberikan. Saat Heb sekarat, ia mencoba bangkit, tetapi salib gereja yang tumbang menancap di dadanya, seakan keadilan ilahi telah turun. And we will rid the town of this evil. Di tempat lain, Lewis dan aparat federal menangkap wali kota Pierce di tambang. James pun mengunjungi makam saudaranya sebelum meninggalkan kota itu. Ia kemudian singgah di rumah Melissa dan untuk pertama kalinya memberanikan diri untuk menciumnya serta mengajaknya pergi ke selatan untuk bergabung dengannya. Namun Melissa menyatakan bahwa ia telah menemukan panggilannya di kota membangun kembali gereja. James berjanji akan mengunjunginya lagi suatu hari nanti. Dan dari sinilah cerita pun tamat. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan sejati tidak selalu datang dari kekuatan atau kekuasaan, tetapi dari keberanian seseorang untuk berdiri melawan ketidakadilan, bahkan ketika ia harus melawan sistem yang korup dan penuh ancaman. Terkadang satu suara yang berani sudah cukup untuk membangkitkan harapan dan menggerakkan banyak hati. Dan meskipun luka dan kehilangan mungkin tak bisa dihindari, perjuangan demi kebenaran selalu layak untuk diperjuangkan. Karena ketika kita diam terhadap kejahatan, kita turut membiarkannya menang. Tapi saat kita memilih untuk bertindak, meskipun terlambat, masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan dan memperbaiki masa depan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.